Oke guys, ini dia mobilnya Civic FD generasi ke-8. Mobil ini udah gue pakai selama kurang lebih 1 tahun lah ya. Jadi gue udah tahu minus sama kekurangan sama kelebihannya dari mobil modifan ini. Nah sekarang gue mau jelasin apa aja sih kekurangan sama kelebihannya. Modifikasi pertama yang paling jelas itu dari cat. Ini cat udah di repaint warna kuning lemon, STNK juga udah sesuai. Nah, cuman ada minus di bagian warna yang sebelah sini sama di belakang. Soalnya kayaknya kemungkinan sih ownernya masang bumper itu setelah repaint, jadi ini warnanya agak beda kalau di tempat yang gelap. Untuk body kit, ini yang dipakai itu body kitnya Civic Type R tapi Civic Turbo. Jadi sebenarnya ini body kit bukan buat Civic FD. Nih kelihatan dari lekukan di sini, ini khas banget sama Civic Turbo. Udah gitu nih ada fog lamp di sini juga LED, harusnya sih di sebelah sini ya. Ini body kit bahannya dari fiber. Jadi agak susah sebenarnya buat ngarep biar dia presisi. Ini kelihatan ada renggang di sini. Ukurannya itu nggak presisi di sekitaran ban. Dan di sini juga nggak presisi sebenarnya, nih masih ada jeda di antara ini, gapnya lumayan. Ya sebenarnya sih nggak ngaruh juga ya, cuman gapnya agak kurang set aja dilihatnya jadinya. Nah sekarang kita pindah ke bagian belakang. Gue kurang tahu persis ini bumpernya untuk tipe berapa. Cuman dari segi penampilan sih jujur gue suka ya, karena emang nggak kayak tipe Mugen atau Type R yang Civic FD, dan cocok lah sama ini mobil. Untuk spoiler, ini juga bahannya fiber, cuman sini ada retak-retak ini. Ya wajar sih kalau fiber ya, karena dia nggak bisa kurang tahan lama sebenarnya. Di sini ada 4 sensor yang nggak berfungsi, gue nggak tahu kenapa masalahnya. Mungkin box dari sensornya itu sendiri. Yang penting itu ini kameranya masih jalan supaya nggak nabrak kalau lagi parkir. Untuk knalpot di sini pakai muffler dari HKS Power. Kemungkinan sih ori. Untuk pelek di sini udah diganti, standarnya dia dari ukuran 16 diganti ini ukuran 19. Lebar yang depan itu 8,5, yang belakang itu 9,5. Ukuran bannya juga yang depan 225/25 dan belakang 235/35. Lumayan beda selisih jedanya, lebar depan belakang kelihatan banget. Nah minusnya ini nggak dipakein roll fender, dan shocknya juga sepertinya udah kena kemarin. Jadi bisa kelihatan kalau di ban sini nih, sisi sini banyak bekas-bekas gasruk ke bodi. Untuk yang depan ini kemarin itu gue nemu ada kendala di tie rod sama di bushingnya udah pecah. Kemungkinan ya gara-gara ini banyak ketipis. Jadi kalau ngajar lubang itu yang kena duluan itu pasti peredamnya bushingnya. Kemarin sih udah gue ganti, dan kebetulan dapat bengkel yang bagus juga dan harganya bersahabat. Jadi kemarin udah gue benerin ini. Tinggal permasalahannya tinggal di spuring aja. Semoga udah kelar lagi. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Ini secara desain semuanya ini masih standar, bentuknya begini, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang aneh-aneh. Karena biasanya kan ini ada pilar juga, modifan enggak standar. Cuman untuk interior ini udah di full retrim warnanya. Aslinya itu full hitam, udah diganti dengan ada list merah dan hitam. Di jok, setir, atas, langit-langit, jok belakang, juga lantai dasar. Nah, cuman ada satu yang gue nggak suka sebenarnya. Ini di sini kenapa warnanya kuning? Ini harusnya warnanya hitam atau merah, bagus ini. Karena soalnya sisinya udah punya hitam dan merah. Untuk audio juga udah diganti jadi Android supaya lebih enak aja ngelihatnya, ada peta. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang belakang. Ini gue ada nemu kendala dan gue nggak tahu sebenarnya gimana cara ngebenerinnya, karena gue nggak tahu nama komponennya apa. Di belakang juga sama, ini ada bagian yang aneh warna kuning.
Selebihnya warna hitam dan merah. Cuman di sini ini kunci pengait jok ke bodi itu nggak tahu kenapa patah atau rusak. Jadi gue masih bingung nih, ini gue harus carinya apa nama partnya. Oke, enaknya si Pink FD duduk yang di belakang itu meskipun dia modelnya keren, cuman dia masih nyisain space buat kaki. Dan di sini kepala juga masih lumayan jaraknya, jadi nggak bakal sempit banget. Di sini juga ada biasa cup holder di tengah. Nah, ini berasa mobil mewah kan? Lampu ada, cuman nggak ada AC standar di belakang. Sekarang kita masuk ke bagian bagasi. Di sini agak cukup banyak kekurangannya, karena di sini harusnya ada cover pelindung juga untuk tulangnya. Di sini ada perdam, dan di sini juga ada tutupnya. Ini kayaknya sama owner sebelumnya itu dipasang audio, modif audio mati-matian habis-habisan. Cuman ketika dijual ke dealer, ini copot-copotin dan nggak dirapin. Hasilnya sih ya kalau dilihat dari bawah sini itu kelihatan ada 2 speaker dan ada kabel gantung, cuman nggak terlalu kelihatan. Jadi sebenarnya ya nggak masalah juga sih, karena kita jarang pakai juga. Oke, jadi udah keliling, jadi udah ketahuan apa aja minus-minusnya. Sekarang simpulannya sebenarnya nggak masalah kalau pengen beli mobil, kalau teman-teman pengen beli mobil bekas tapi yang udah full modif, cuman make sure dicek bahannya apa, terus kaki-kaki sih, karena kalau bannya kayak modif velg itu resikonya pasti gasruk ke bodi atau mungkin terlalu ceper. Pernya juga harus dicek. Selebihnya sih gue ya audio gue selebihnya sih ini mobil nggak ada masalah, larinya juga masih top tier. Ya udah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.